kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, atomian yang antusias malam hari ini. Saya yakin semua kita yang ada di Zoom malam ini semuanya antusias. Kita malam ini akan belajar mengenai duplikasi, multiplikasi, atau akselerasi. Itu topik yang menarik buat kita semua. Dan malam ini perkenalkan saya Lydia dari Atomi Yogyakarta Top. Malam ini mari kita belajar bersama speaker kita Pak Boas dan Ibu Ria. Saya waktu datang di SA saya melihat Bu Ria menjelaskan sangat detail dan saya bisa mengerti penjelasan dari Bu Ria, dan malam ini saya senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Boas dan Bu Ria melalui Zoom. Dan saya rasa semua kita yang ada malam ini, kita semua antusias untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Boas dan Ibu Ria. Sebelum kita masuk ke topik, kita akan bacakan moto perusahaan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca moto perusahaan dengan semangat, ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Yes. Mari. Ya, malam ini kita akan segera masuk ke topik. Pembicara malam ini adalah Pak Boas dengan Ibu Ria. Beliau dari Atomi Center Global Mercy Puri Kembangan. Dan kita semua pasti mengenal beliau. Selamat malam Pak Boas dan Ibu Ria. Selamat malam Ibu Lydia. Selamat malam juga. Ya, selamat malam. Mari kita tidak berlama-lama, kita akan mulai untuk memasuki topik ya yang bagus malam hari ini, yaitu duplikasi, multiplikasi, atau akselerasi. Mari, saya persilakan Pak Boas dan Ibu Ria untuk sharing bagi kita semua agar kita lebih antusias lagi di Atomi. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Ida ya yang sudah mengundang kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kami berdua juga ya, dan juga tentunya buat tim dari Ibu Ida ya. Kiranya kita semua nanti bisa mendapat manfaat dari apa yang kami sharingkan. Ya, jadi sebetulnya antara Top dengan Global Mercy ini saudara dekat ya. Jadi kayak apa ya? Kayak saudara apa itu ya? Ya, saudara dekat lah. Karena kita dari nenek moyang yang sama gitu ya. Kepalanya itu sama ya. Nah, cuma kakinya aja beda ya, yang satu kaki kiri, yang satu kaki kanan gitu aja ya. Jadi kita sebetulnya punya relasi hubungan yang dekat sebetulnya antara Global Mercy dengan Top. Nah, oleh karena itu kami pada waktu dikasih undangan sama Ibu Ida, kami sangat senang sekali dan kami merespon positif ya, supaya kita nanti bisa bertumbuh bersama-sama. Gitu. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan memulai terlebih dahulu ya. Jadi saya akan menyampaikan pembukaan dan nanti Ibu Ria akan berbicara lebih dalam lagi mengenai duplikasi, multiplikasi ya dan akselerasi. Yaitu nanti penerjemahannya seperti apa, nanti Ibu Ria yang akan lebih detail bicara mengenai itu. Ya, saya akan memulai dengan
pendahuluan ya, sebentar. Ya, sudah bisa lihat semua gambarnya? Sudah, ya? Pak. Ya, Oke, sip. Nah, saya percaya bahwa kita semua yang ada di Atomi ini pasti ingin sukses, betul ya? Termasuk saya dan Buria juga kepingin sukses, gitu. Tetapi di Atomi, sukses itu tidak hanya berbicara mengenai materi, mengenai uang saja, ya, tetapi ada beberapa faktor lain yang bisa kita dapatkan selain materi. Ya, yang pertama yaitu sukses dalam hal mental. Ya, mental membuat kita menjadi lebih percaya diri, ya. Kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah, gitu, pantang mundur. Ya, itu juga salah satu kesuksesan. Ya, karena bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya diri, bagaimana kita menjadi orang yang tidak pantang menyerah, ya. Kalau kita ingin sukses, pasti kita ingin itu, gitu loh. Ada perbaikan dari mental, ya, mental kita menjadi lebih percaya diri, gitu. Nah, yang kedua itu sukses dalam hal emosi. Ya, emosi ini ada hubungannya dengan karakter. Nah, nanti Bu Rial akan lebih bicara lebih dalam mengenai hal itu, ya. Dan kemudian yang ketiga juga sukses dalam hal fisik tubuh, ya. Dengan produk-produk yang Atomi sediakan, terutama untuk food supplement-nya, itu sangat bagus sekali, ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, ya, meskipun nanti usia kita semakin bertambah, ya, tetapi kita akan tetap mempunyai tubuh yang sehat. Ya, kalau kita lihat CEO kita, Mr. Pat Hangil, meskipun umurnya sudah 70 lebih, ya, tetapi kita lihat semua fisiknya itu luar biasa, bagus sekali. Ya, dan saya ingin sama Buria juga teman-teman semua nanti ketika udah usianya lanjut, tubuhnya tetap sehat, ya, sehingga kita bisa menikmati, ya, sisa hidup kita di dunia ini bersama anak cucu, ya, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, gitu, ya. Dan yang keempat, baru kita bisa sukses dalam hal finansial, keuangan, dan itu sudah pasti, ya, di Atomi itu sudah pasti kita akan bisa mencapai kesuksesan dalam hal finansial. Nah, tetapi untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut itu mulai dari siapa? Apakah mulai dari orang lain? Apakah mulai dari baca-baca buku begitu atau lihat video dan sebagainya? Ya, itu salah satu, ya. Tetapi sebetulnya kita ingin sukses itu dimulai dari kita sendiri. Ya, ini tergantung dari kita sendiri. Karena kalau kita mendengarkan, ya, orang-orang yang bicara motivator segala macam, ya, itu kan kita terbakar gitu. Ya, jadi kita ingin menjadi seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya sebatas itu saja? Kan enggak. Nah, mestinya kan kita tindak lanjuti dengan action, dengan tindakan, betul? Nah, ini yang seringkali membuat orang itu hanya latah, gitu ya. Kepengin tetapi tidak ada tindakan. Itu percuma. Itu NATO, ya. No action talk only. Itu tidak ada gunanya. Gitu. Ya. Jadi ini kembali ke kita. Kita mau sukses, oke, yuk kita sukses bersama. Tetapi harus diingat bahwa sukses itu tidak seperti membalikan telapak tangan, ya. Tetapi ada proses, ya. Ada proses, ada perjalanan, ada journey yang harus ditempuh, ya. Tidak bisa kita ingin langsung bisa tercapai, nggak mungkin itu, ya. Nah, ada perjalanan, ada proses, ya.
Nah, ada proses dalam hal apa? Waktu, ya, seperti butterfly, kupu-kupu. Kupu-kupu itu butuh waktu sekian lama, ya, dari ulat ke pompong sampai akhirnya dia menjadi beautiful butterfly. Ya, itu perlu proses waktu. Ya. Nah, di samping itu kita juga perlu yang namanya usaha, effort, work hard. Ya. Tidak mungkin kita bisa mencapai sukses, tetapi kita santai-santai di rumah, ya. Kita tidak mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan, ya. Di Atomi, ya, kita nggak menghubungi orang lain, ya, kita nggak sharing info dan sebagainya, kita tidak belajar ngelihat VOD-nya Mr. Park dan leader-leader yang lain gitu. Nggak mungkin, ya. Perlu usaha, perlu effort, ya, untuk bisa mencapai sukses. Kemudian hal yang lain lagi yaitu untuk kita bisa mencapai sukses dibutuhkan keyakinan. Ya. Ketika kita sudah punya dream, kita punya impian, kita harus yakin bahwa kita bisa capai itu impian-impian yang sudah kita tentukan. Ya. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa kita mampu, kita bisa. Ya. Ya. Dan yang terakhir kita butuh apa? Kita butuh pengorbanan. Karena tidak ada usaha, ya, sukses itu dicapai tanpa ada pengorbanan. Ya. Saya dan Bu Ria selama menjalankan Atomi, buka center, ya, itu perlu pengorbanan banyak sekali, ya, baik dari segi keuangan kami, waktu kami, tenaga kami, mental kami, karakter kami, itu betul-betul digembleng di situ, ya. Jadi tidak mudah, itu butuh pengorbanan, pengabdian, butuh pelayanan, ya. Jadi itu membutuhkan kerelaan hati, kerendahan hati, semuanya, ya. Jadi kami diproses demikian rupa, ya, sehingga kami bisa menjadi seperti saat ini. Ya, kalau teman-teman ngelihat kami bisa lengket, kami bisa harmonis, kami bisa bekerja sama, ya, antara saya dengan Bu Ria, itu apa? Itu karena melewati proses, ya, proses waktu, pengorbanan, ya, saling mengerti. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan journey ini, proses ini, itu merupakan satu paket, teman-teman semua, ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi kalau kita pisahkan salah satu saja, itu sudah beda hasilnya. Gitu. Jadi keempat-empatnya ini satu paket yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Ya. Jadi harus semuanya dilakukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, yang menentukan itu apa sih sebetulnya? Yang menentukan kita bisa sukses atau tidak itu asalnya dari mana? Ya, mulainya dari mana? Kita punya dream, impian, harapan, itu mulainya dari mana? Ya, ternyata itu dimulai dari sini, dari otak. Ya. Jadi otak sebagai pusat pemikiran manusia ini yang sangat menentukan untuk kita bisa nanti mencapai sukses atau tidak. Ya, tergantung dari otak kita. Memang berawal dari situ. Ya, otak kita ini merupakan medan peperangan. Ya, battlefield kita itu sebenarnya ada di otak ini. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan otak kita ini ya, menjadi produktif, menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu. Ya. Jadi teman-teman semua perlu diingat, ya, bahwa otak ini sangat penting sekali. Ya. Jadi ada orang yang berpikir, ya, pengen sukses, dia kepengen apa, ya, cepat gitu. Kepengen cepat sekali sukses. Ya. Ambisinya ini membuat dia akhirnya mengambil langkah yang salah gitu.
jalannya salah. Karena dia berambisi ingin cepat sukses, ya, tidak mengikuti jalur yang seharusnya, ya, menggunakan cara dia sendiri, ya, mungkin dia melakukan cara-cara yang Atomi sebetulnya tidak izinkan gitu. Misalnya kayak betting, ya, betting itu kan borong barang sebanyak-banyaknya, ya, kepengen supaya mastership-nya bisa cepat dapat gitu ya. Akhirnya mengeluarkan uang banyak, ngumpulin teman-temannya, ya, leader-leadernya untuk ngumpulin uang. Akhirnya mereka melakukan betting, ya, naik semua peringkatnya. Nah, ini di awal-awalnya sih kelihatannya wow sekali, benar ya. Tetapi kita lihat, ya, tidak lama itu, nggak tahan lama, ya, karena tidak melalui proses yang benar. Padahal di Atomi ini sangat ditekankan sekali apa? Fondasi. Kita harus membuat fondasi yang kuat. Ya, ketika fondasi kita, downline kita, partner bisnis kita itu banyak sekali, nah, disitulah kita otomatis, ya, akan naik dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu dibuat cepat gitu, nggak perlu lah. Buat apa gitu, dipaksain kayak begitu ya. Kita lihat sendiri kan, senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita, banyak yang tidak tahan begitu. Padahal mereka sudah mencapai peringkat-peringkat yang wow, ya. Tetapi nggak tahan. Kenapa? Ya itulah, tidak kuat fondasinya, gitu ya. Jadi kita semua, ayo kita berhikmat, ya. Kita menjadi orang yang bijaksana, mengikuti aturan di Atomi yang sudah disediakan, ya, karena kita tinggal ngikutin aja, ya. Atomi sudah menyediakan 99%, semuanya sudah disediakan Atomi. Kita hanya menjalankan 1% saja, ya. 1% itu sangat mudah, ya. Nanti Bu Ria akan menjelaskan lebih detail dalam hal itu, ya. Nah, pikiran kita, ya, itu sangat menentukan kita sukses atau tidak, ya. Ada dua hal. Ya, pikiran itu bisa menjadi pikiran yang negatif, ya, tetapi pikiran juga bisa menjadi pikiran yang positif. Ya, jadi ini sangat bertolak belakang. Ya, ketika kita mau sukses, harusnya kita mengikuti pola pikir yang positif, ya, bukan negatif. Sebaliknya, negatif sudah dipastikan pasti nggak berhasil aja, gitu ya. Nah, yang negatif ini seperti apa? Nah, yang negatif ini misalnya kita mempertanyakan diri kita, ya. Ketika kita ditawarin Atomi, kita bilang, bisa nggak ya? Nah, meragukan dirinya sendiri, gitu. Saya kan nggak menguasai produknya, saya kan nggak tahu bagaimana menjelaskan bisnis plan-nya, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, pemikiran seperti ini bisa menghambat, ya, menghambat kita untuk bisa mencapai kesuksesan, gitu. Karena kita membatasi diri kita sendiri, ya. Nah, ini negatif hal seperti ini, ya, penghambat. Yang kedua, itu kita juga mempertanyakan, emangnya siapa saya? Emang saya bisa menjalankan? Saya nggak pinter ngomong, saya nggak punya pendidikan yang tinggi, ya. Saya tidak punya banyak kenalan, gitu, ya. Jadi mempertanyakan diri sendiri, melemahkan atau mengunderestimate dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian juga pernah kecewa menjalankan multi level, ya, seperti kami berdua ini dulu juga pernah kecewa menjalankan multi level sebelum di Atomi, ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi kekecewaan ini akan membuat kita tidak bisa sukses. Pasti. Karena itu akan menghantui kita terus. Kita mau gerak, mau jalan, akhirnya terhenti lagi. Mau jalan lagi, terhenti lagi. Karena kekecewaan ini belum dibereskan. Ya. Kemudian nggak ada waktu. Ini banyak sekali saya dengar, ya, teman-teman itu kalau baik di grup kami sendiri juga banyak yang seperti itu. Ya, itu karena ada kesibukan lain, ya, sehingga tidak ada waktu untuk Atomi. Ya.
menyisakan 1 jam, 2 jam, tidak ada. Sudah capek, ya, sudah pusing, sudah hektik, segala macam gitu ya. Jadi nggak ada waktu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya pastikan teman-teman semua itu tidak akan bisa sukses. Atau kalaupun sukses, itu pasti lama. Pasti lama. Ya, kalah sama orang-orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif itu dia mempunyai new mindset. Jadi pola pikirnya ini sudah diperbaharui. Ya, dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang baru, kayak lahir baru begitu ya. Jadi orangnya penuh semangat, ya. Dia punya pemikiran yang positif, ya, mau maju, mau belajar gitu. Ya. Nah, kemudian dia bisa menangkap visi. Menjadi orang yang visioner, menangkap visi dari Atomy. Atomy ini visinya luar biasa, bagus banget. Ya, saya nggak pernah menemukan di tempat lain. Jadi kita harus bisa menangkap visinya Atomy. Ini kekuatan kita. Ini power kita untuk kita bisa terus melangkah, ya, untuk terus maju. Kalau kita kehilangan visi, udah tidak ada harapan deh. Gitu ya. Jadi visi ini sangat important. Kemudian kita harus sadar bahwa Atomy ini real business, bukan bisnis ecek-ecek, bisnis yang main-main, no. Ya, tapi Atomy ini real business. Ya, semuanya lengkap. Dari perizinan, ya, dari produk-produknya, dari sistemnya. Semuanya itu ada gitu, ya, kita tinggal menjalankan. Ini toko kita sendiri. Saya itu sangat saya itu seringkali tidak heran lah gitu. Banyak orang yang tidak menyadari dia itu, para member ini tidak menyadari bahwa dia itu punya toko gitu loh. Toko Atomy. Ini toko Atomy ini kan luar biasa. Itu susah lah. Kalau kita punya modal pun juga sulit lah untuk bisa buka shopping mall seperti Atomy itu. Nggak mungkin. Ya kan? Modalnya gede. Tetapi kita ini punya share, punya saham di Atomy. Nah, ini banyak yang tidak sadar itu. Akhirnya menganggap ya asal aja gitu, ngalir aja gitu. Waduh, sayang banget ya. Karena ini real business, ini bisnis yang nyata, ya, bisnis yang bisa dibuktikan hasilnya. Nah, kemudian kita harus jadi loyal consumer, ya. Kitanya sendiri harus jadi loyal consumer. Jangan kita ngajak orang, kita suruh orang pakai ini, pakai itu, tapi kita sendiri nggak pakai, kita sendiri nggak konsumsi, ya. Sulit. Karena testimoni kita itu sangat powerful ketika kita mengalami sendiri produk-produk yang kita pakai atau kita konsumsi. Ya, kita harus jadi loyal consumer. Ya, kemudian kita bangun grup kita menjadi para auto consumer. Ini penting, ini kunci, ya. Karena kesuksesan kita tergantung dari tim downline kita yang sudah menjadi auto consumer. Ya. Jadi bangun, ciptakan, buat auto consumer sebanyak-banyaknya. Ya, karena ini modal. Ini modal. Karena bonus kita itu ditentukan dari seberapa besar pembelanjaan dari tim kita, ya, dari grup kita. Semakin mereka banyak menjadi auto consumer, maka semakin besar poin yang kita dapatkan dan itu akan membawa kita ke kesuksesan. Tapi ingat, ya, bahwa kesuksesan kita itu merefleksikan kesuksesan dari para tim leader kita atau partner bisnis kita. Gitu. Makanya kita harus buat mereka sukses dulu. Ya, bantu mereka supaya mereka sukses. Karena secara otomatis kalau mereka sukses, kita pasti akan ikut sukses. Ya.
Nah, teman-teman semua, ini ada salah kaprah ya. Dari awal dulu kita diajarin fokus hanya salah satu kaki aja. Misalnya kalau kaki kiri itu nanti leader atau sponsor yang akan mengerjakan, ya kan? Kemudian member hanya konsentrasi di kaki sebelahnya saja, gitu ya. Ini ternyata salah kaprah, ya. Ini praktek seperti ini nggak benar sebetulnya ya. Seharusnya setiap member itu fokusnya ke dua kaki, ya, kiri dan kanan. Tidak hanya fokus di satu kaki saja. Ya. Ini nanti ke depannya itu akan mempersulit dirinya sendiri. Dia akan mencapai peringkat tertentu saja, stuck di situ, stop di situ, nggak akan bisa naik-naik lagi. Kenapa? Karena dia hanya fokus di kaki kanan saja atau kaki sebelahnya saja. Nggak bisa. Jadi kita harus jalankan dua-duanya. Ya, saya bersyukur karena saya sama Bu Ria ini termasuk berada di kaki lemah. Ya, sehingga kami ini menjalankan dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Itu kami jalankan dua-duanya. Gitu. Dan ya puji Tuhan ya, itu membuat kami menjadi lebih lebih tahan banting lah istilahnya begitu ya. Karena kan nggak mudah itu untuk bisa jalanin kaki kiri dan kanan bisa seimbang ya, bisa sama-sama besar begitu kan nggak mudah. Ya, tetapi itu challenge, itu tantangan dan itu kami lakukan. Ya. Jadi teman-teman semua usahakan sebisa mungkin fokus dua kaki ya, jangan cuma kaki sebelah saja. Kaki sebelah saja nanti pincang. Ya. Nanti hasilnya nggak optimal. Padahal kita semua kan mau jadi imperial bukan? Nah, kemudian minimal teman-teman ya, di awal-awal coba usahakan setiap member downline kita itu pakai 10 produk. Ya, ketika mereka sudah pakai minimal 10 produk setiap bulannya, itu akan mudah buat kita semua ya untuk menaikkan jumlah produknya. Ya, karena satu produk saja puas itu bisa banyak sekali pakai produk yang lain. Itu kami alami seperti itu. Dari BB cream di awalnya, Bu Ria beli BB cream, cocok. Nggak lama kita sudah pakai kurang lebih 30-40 produk gitu dalam waktu beberapa bulan. Gitu ya. Karena kepengen coba yang lain. Nah, sekarang udah 70 produk lebih nih kami pakai. Gitu. Jadi ya itulah ya. Jadi kita menjadi pecinta produk-produk Atomy gitu. Nah, nggak heran tim kami juga sama gilanya gitu. Tim kami juga mereka pakai produknya banyak-banyak ya. Mereka sudah menjadi Atomian sejati. Nah, sekarang kalau kita mau bisa menikmati penghasilan yang lumayan lah ya, minimal itu sekitar 20 juta, itu kita harus punya yang namanya auto consumer. Ya, kalau di sebelah kiri, sebelah kanan itu sudah ada minimal 50 auto consumer saja deh. Ya, 50 auto consumer itu udah lumayan loh. Hasilnya itu 20 juta sih udah bisa kita dapatkan itu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa bagaimana membangun auto consumer ya. Minimal buatlah 50 ya. Mungkin dalam waktu ada yang 6 bulan ya, itu sudah bisa mencapai 50 kiri, 50 kanan minimal ya. Ada yang dicapai dalam waktu 1 tahun ya, atau mungkin bahkan lebih gitu. Itu tergantung lah. Itu nanti Bu Ria akan menjelaskan lebih detail lagi ke itu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menciptakan auto consumer 50 kiri, 50 kanan, maka kita itu sudah menjadi auto sales master ya. Auto sales master ini sangat penting sekali. Ya, banyak teman-teman ya yang sudah mencapai sales master, tetapi dalam perjalanannya untuk bisa mencapai sales master kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu sulit. Ya, kenapa? Ya karena mungkin kurang kuat itu ya auto consumernya.
Jadi perlu dikuatin lagi, ya, sehingga bisa setiap periode itu mencapai auto sales master, ya, seperti yang kami alami seperti itu, ya. Kami setiap periode sudah bisa mencapai auto sales master, gitu. Dan sekarang dream kami itu setiap periode bisa menjadi auto diamond master, ya. Ya itulah kira-kira pendahuluan dari saya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Ria mengenai duplikasi, multiplikasi, akselerasi. Ya, yuk silakan Bu Ria. Ya, selamat malam dan semangat pagi buat teman-teman semua ya. Tetap semangat pagi. Di Atomi nggak pernah mengenal malam, pagi terus ya. Nah, oke, ya. Ini suatu kehormatan ya, diundang sama Madam Ida nih untuk nge-zoom bareng. Seneng banget bisa reuni lewat Zoom ya. Jadi sebenarnya saya tuh ketika dihubungin Bu Ida itu bingung gitu. Ini mau ngomong apa untuk timnya Bu Ida nih, tim yang sudah luar biasa banget. Saya mengenal tim itu bukan dari angkanya, tapi mengenal tim dari emaknya siapa gitu ya. Kalau yang emaknya udah model Bu Ida begini, anak buahnya timnya udah pendidikannya canggih-canggih gitu, mau cerita apa gitu, malu juga sebenarnya itu ya. Jadi saya merenung sampai seminggu lebih gitu, baru dapat idenya kemarin pagi. Saya bilang, Bu Ida, aku ini benar-benar doa loh, nanya Tuhan ini kebutuhannya apa untuk tim ini gitu. Saya nggak mau asal cerita karena belum tentu itu dibutuhkan. Kemarin pagi saya mendapat ini perkataan, mau duplikasi, multiplikasi atau mau akselerasi. Nah, saya langsung WA Bu Ida. Dah nih dapatnya ini. Jadi saya juga nggak tahu mau cerita apa, saya mau mengalir aja dari apa yang kami alami hari demi hari, gitu ya. Nah, jadi memang di dunia network marketing kita selalu mengenal yang namanya duplikasi ya. Duplikasi itu apa? Nah, duplikasi itu ketika kita 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, ya kita menggunakan perhitungan double ya, selalu 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ini seperti caranya sel membelah. Ini kebetulan background saya mikrobiologi, jadi dulu kerjanya ngeliatin sel, ngeliatin bakteri di mikroskop gitu. Kalau sekarang ngitungin member ya, ngelihat pertumbuhan jaringan. Nah, duplikasi ini berbicara tentang melakukan hal yang sama diulang terus-menerus ya. Pikiran itu bisa mungkin menjadi pikiran yang negatif. Tolong di silent ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang duplikasi, kita di Atomi selalu diajarkan bahwa seorang leader kita harus bisa menduplikasikan apa yang kita lakukan kepada tim kita ya, karena duplikasi ini sangat penting sekali. Kita tidak bekerja sendiri. Apa bedanya network bisnis dengan bisnis konvensional? Kalau bisnis konvensional ya, meskipun bisnisnya rame, sekarang rame nih orang buka PO makanan. Ya, itu tergantung speed kita, tergantung kekuatan kita, berapa orang yang tiap hari kita bisa hubungi. Tapi kalau kita berbisnis dengan cara networking, kita bicara tentang kecepatan ya, tentang ini kita bicara tentang duplikasi. Jadi kita melakukan yang sama, kalau di bawah kita melakukan yang sama, maka dijamin akan ada pertumbuhan ya. Duplikasi itu seperti kalau kita bicara tentang duplikat ya. Kalau ibu-ibu ini biasa kalau punya rumah selalu kita bilang jangan lupa ya bawa kunci duplikat, buat kunci duplikat. Kenapa? Kadang-kadang kita itu lupa taruh barang di mana-mana. Apalagi saya tasnya isinya bisa macam-macam gitu. Bisa lupa naruh di mana. Kalau punya kunci duplikat itu aman. Bisa buka pintu dan bisa masuk. Sama. Kalau kita menduplikasi apa yang dilakukan mereka-mereka yang pendahulu kita dan sudah sukses, percayalah pasti Anda juga sukses. Asal kita lakukan yang sama. Yang sama dalam hal apa? Yang sama dalam hal cara
apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan. Kalau di Atomi kita tahu, duplikasikan apa? Pakai produknya. Ya, kalau pendahulu kita bilang pakai produknya, ya kita pakai aja produknya. Ya, kalau pendahulu kita bilang ceritakan pengalaman Anda dengan produk itu, lakukan saja ceritakan dengan pengalaman Anda dengan produk itu. Ya, ketika yang di atas kita bilang nonton VOD, ngerti nggak ngerti, bosen nggak bosen nonton, orang buktinya dia sukses, lakukan aja nonton VOD. Ya, pendahulu-pendahulu kita bilang cari minimal 50 auto customer di kiri, auto customer di kanan, lakukan saja. Buat list, ya, buat list kontak member. Kita pernah mendengarkan videonya Joe Girald. Katanya minimal satu orang punya 250 kenalan. Itu benar ya, karena kalau misalnya dianggap aja sekarang Maida ulang tahun nih, mau undang-undang temen buat list 250 orang datang, itu kok rasanya mudah ya. Kalau di Atomi bisa lebih dari 250, temennya udah seluruh dunia gitu ya. Jadi lakukan, kalau dikatakan buat list, kita buat list. Jadi sebenarnya ini bisnis yang sangat mudah sekali. Bisnis gampangnya nggak pakai mikir. Yang diperlukan di Atomi itu ketaatan. Nggak usah strategi ABCD, tapi hanya melakukan apa yang dikatakan perlu dilakukan, kita lakukan. Jadi ini ibaratnya ya, seperti membawa bebek-bebek untuk berenang di satu kolam. Ya, setiap bebek masuk gerakannya ke kanan, ikutin aja ke kanan. Jangan kita masuk kolam kita berenang ke kiri, tabrakan nggak bakal sampai tempat tujuan. Tapi kalau kita yang di depan kita berenangnya ke kanan, kita jebur, kita ikut berenang ke kanan, ikutin terus. Kita ajak teman, ajak lakukan yang sama. Ya, ngajarin teman belanja online sendiri. Nah, ini perjuangan loh ya. Saya sih mengalami perjuangan banget nih. Saya nggak tahu timnya Bu Ida ataupun teman-teman lain yang malam ini nge-Zoom seperti apa mudahnya mengajar member belanja. Kalau saya tuh perjuangan yang luar biasa banget ya ngajari member untuk belanja. Apalagi kebetulan kami ini dipercaya mendapat tim yang usianya sudah banyak yang usia Lolita ke atas ya. Jelita dan Lolita gitu ya. Jadi udah yang di atas, ini ada yang coret-coret siapa ya? Ya, nggak apa-apa. Berarti ada yang menyimak ini ya screen-nya. Jadi mengajar member untuk berbelanja online itu hal yang tidak mudah menurut saya. Tapi itu perlu dilakukan. Ini menurut saya ya di Indonesia, saya nggak tahu dengan Atomi di negara lain. Mungkin tidak se-struggle dengan orang Indonesia. Kalau saya pikir ya, kenapa orang Indonesia ini sepertinya dalam tanda kutip itu males banget untuk belanja online. Karena kita ini dibesarkan dalam kebudayaan yang biasa dilayani. Ya, di Indonesia ini banyak sekali asisten rumah tangga. Apa-apa biasa nyuruh orang. Apa-apa ada orang yang disuruh mau pergi punya supir. Ngurus anak punya suster, punya pembantu di rumah. Jadi ini pun terbawa di mentalitas kita mengerjakan bisnis Atomi, ya. Mau belanja nyuruh upline-nya belanjain, ya. Mau ngelihat bonus nyuruh upline-nya ngeliatin bonus. Mau daftarin nyuruh upline-nya daftarin. Nah, kalau ini tidak segera ditanggulangi, diatasi ya, ini akan menjadi penghambat duplikasi tidak jalan. Ya, jadi akhirnya upline-upline ini kerepotan, nggak sempet berpikir untuk melangkah lebih maju lagi ya, enggak, leader-leadernya stuck dengan urusan sehari-hari. Ya, kebetulan saya dan Pak Boas ini seperti Bu Ida, kami sebagai center leader ya, kami center leader ini kerjaannya ya memang selain terima produk, mengajar member untuk belanja, memperkenalkan produk, presentasi, tapi kadang-kadang banyak member yang menganggap ini bukan education center, tapi ini daycare center. Tahu bedanya education center sama daycare center? Daycare center itu orang punya anak titipin di situ. Taunya jadi deh ya, diurusin, diajarin makan, diajarin dididik, pulang taunya udah beres tinggal pulang. Besok dititipin lagi, itu daycare center.
Dan banyak member yang memperlakukan education center itu seperti daycare center. Mungkin center leader yang lain bisa setuju dengan yang kami alami ya. Jadi ini perjuangan banget. Jadi kadang orang datang ke center hanya ngontak kami bilang, saya punya member Bu di Jakarta, saya titipkan senternya ke Bu Ria. Bisa tolong Bu ditelepon diceritain apa itu Atomi? Bisa tolong Bu dijelaskan bisnisnya dan bisa dilihatkan kalau belanja dibantu diorderkan. Nah, ya. Jadi ini kita semua perlu segera perbaiki ya, karena ini bukannya kami atau para center leader yang lain tidak mau membantu, tapi kalau ini tidak segera ditanggulangi, kita tidak akan pernah bisa menikmati, Anda tidak bisa menikmati percepatan di Atomi, hasil yang seperti diharapkan. Ya, jadi duplikasikan kalau seorang leader perlu bisa belanja online sendiri. Seorang leader perlu bisa mendaftarkan membernya sendiri. Dan ini kita ajarkan kepada tim kita hal yang sama. Tidak sulit, cuman butuh telaten. Ya, saya bersyukur di tim saya ada juga ya yang ibu-ibu usianya sudah 60 ke atas, dengan diajari sabar ya setahun lah kurang lebih bisa daftarin member sendiri, bisa order sendiri, itu sudah suatu perubahan yang luar biasa ya. Tapi tiap orang memang punya speed yang berbeda, tetapi setiap orang harus lakukan kalau ingin sukses di Atomi. Ya, ini bagian dari bisnis kita. Coba deh kalau kita bayangkan ya, karena banyak orang nggak mau melakukan ini apa? Karena menganggap Atomi itu nggak ada duitnya. Ya, Atomi itu dipandang sebelah mata, ini bukan bisnis serius, tapi ini bisnis asal-asalan. Karena berpikirnya, ya lumayanlah sebulan dapat 850.000 ya. Lumayanlah sebulan bisa pairing 2 kali. Nah, kalau Anda hanya berpikir sebulan pairing sekali, sebulan pairing 2 kali, ya memang itu yang dilakukan. Tapi kalau kita bisa melihat visi jauh ke depan, bahwa di Atomi ini akan membuat kami ini bisnis 500 juta sebulan. Atomi ini bisnis 700 juta sebulan. Kita tidak akan main-main dengan bisnis senilai itu. Ya, contohnya kalau kita punya bisnis usaha sendiri, mungkin bisnis itu baru omset 40 juta sebulan aja, kita mati-matian kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah modal uang, kita pengen hasil segitu, kita sudah tahu kalau 40 juta sebulan, sehari minimal saya harus punya target 1 juta lebih ya, 1.200.000, 1.500.000 omset saya harian. Kita lakukan sungguh-sungguh ya. Tapi karena Atomi ini kita menganggap bisnis tanpa modal dan kita tidak pernah punya dream bahwa di Atomi kita bisa sukses menghasilkan yang besar, akhirnya kita kerjakan setengah hati. Nah, buat teman-teman ini sangat penting untuk kita punya dream. Dengan dream itu kita mengerjakannya sungguh-sungguh dan duplikasinya bisa lebih berjalan ya. Next slide. Nah, setelah ini coret-coretannya, cara bersihnya gimana ya? Ada yang tahu cara membersihkan coretan ini? Ya ini, bentar. Coba itu dari harus dari ini ya Bu Ria. Harus dari orang yang coret-coretnya Bu. Nah takutnya kalau mencoret ini mungkin anak kecil. Kalau ya, Ibu Ria matiin share screen-nya dulu, nanti baru nyalain lagi. Oke. Share screen-nya ya. di-off-in dulu. Off-in dulu ya. Oke. Nah. Oke ya. Nah, yang kedua, duplikasi itu tadi kita bicara tentang angka ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. Bertambah-tambah itu memang dilakukan di Atomi ya. Kita menduplikasikan skill kita menduplikasikan habit kita menduplikasikan kita rajin belajar, mendengarkan VOD dan sebagainya. Nah, yang kedua, multiplikasi. Multiplikasi ini banyak dipakai ketika kita bicara tentang apa ya, menanam pohon gitu ya. Satu pohon bisa jadi banyak. Kalau kita multiplikasi itu artinya perkalian. Kalau kita memakai faktor perkalian 5 ya 1 jadi 5, 5 jadi 25,
jadi 125, 125 mau jadi 625 ya. Jadi kalau kita bicara tentang multiplikasi, ini sudah lebih banyak hasilnya ya, karena faktor pengalinya banyak. Jadi kalau di atomi ini kita memang menggunakan sistem binari, 2, bina kiri, binari, bina kanan dan bina kiri ya. Tapi kalau kadang ada network yang menggunakan sistem matahari ya, jadi itu lebih banyak, mungkin bisa multiplikasi 5, multiplikasi lebih dari 5 gitu. Nah, tapi multiplikasi ini kita bicara juga tentang jumlah. Jadi Anda, kita semua bisa bermultiplikasi dengan lebih banyak lagi ya ketika kita banyak member yang kita ajarkan yang baik. Jadi multiplikasi ini sudah lebih cepat hasilnya dibanding duplikasi. Tetapi saya tidak fokus di multiplikasi. Saya malam ini ingin sharing tentang yang ketiga, yaitu tentang akselerasi. Ya, mana pencet itu. Next. Ini agak-agak mogok. Oke, akselerasi yang dimaksud adalah percepatan. Ya, nah akselerasi itu saya ngelihat di Mbah Google ya. Di Google dikatakan yang banyak menggunakan istilah akselerasi itu adalah di bidang ilmu fisika ya. Kalau di dalam fisika, akselerasi ini bicara tentang perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai suatu tempat atau mencapai satu goal, kita pengen hasilnya itu cepat, hasilnya itu dicapai dalam waktu cepat. Itu yang disebut dengan akselerasi, percepatan. Kayak kalau suatu roda berputar, ini putarnya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Nah, ini yang disebut akselerasi. Jadi untuk akselerasi itu, kalau dalam fisika, butuh apa ya? Power, butuh dorongan yang membuat waktu yang ditempuh bisa lebih cepat. Nah, yang menggunakan istilah akselerasi yang lain selain dalam fisika, itu di dalam dunia pendidikan. Kita mendengar juga ada kelas sekolah-sekolah tertentu yang memberikan kelas akselerasi kepada murid-muridnya. Ya, akselerasi di dalam dunia pendidikan ini adalah kelas yang diberikan untuk apa ya? Ini saya baca ya, kalau ini translatornya di Google mengatakan begini. Kelas akselerasi adalah kelas khusus yang program belajar mengajarnya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat anak-anak berbakat mencapai prestasi maksimal sesuai dengan potensinya. Anak berbakat yang dimaksud adalah anak dengan intelijensia tinggi serta kreativitas dan motivasi yang tinggi pula. Next slide. Ini kenapa saya pengen mukanya kelihatan. Gimana kalau mukanya dikelihatan? Ini gunanya duet maut. Karena yang satu gaptek, yang satu bisa membantu. Maklum ya Mak Ida. Nah, saya kalau bicara itu senang lihat ada wajah teman-teman yang ikut. Coba screen share tapi wajahnya kelihatan, jangan layar doang. Gimana? Iya. Bentar ya. Nah, ini oke. Nah, jadi ketika kita bicara tentang akselerasi ini, ada beberapa hal. Kalau kita ingin mencapai hasil di atomi, kita semua tahu ya, kita pengen mencapai tujuan kita. Kita ingin mencapai dream kita. Itu sebabnya teman-teman di atomi selalu ditekankan pentingnya mengisi buku life skenario. Karena buku life skenario inilah yang membuat kita punya mimpi. Hidup ini perlu mimpi. Mimpi itu gratis ya teman-teman ya. Kalau Anda nggak berani bermimpi, gimana mau mencapai hal yang besar? Karena hal yang besar itu dimulai dengan suatu mimpi ya. Jadi kalau Anda sudah tahu mimpi Anda sudah tahu, kita sudah tahu kemana kita ingin pergi. Nah, di sini kita bisa melakukan akselerasi. Karena akselerasi ini bicara tentang waktu tempuh.
kalau kita ingin menempuhnya dalam waktu tertentu, ya, mungkin kita mau sukses nggak usah nunggu 30 tahun lagi deh. Nanti kalau saya suksesnya 30 tahun lagi, saya takutnya keburu pikun. Ya, saya mau sukses ya minimal dalam 7-8 tahun lah saya mau sukses gitu ya. Nah, saya kalau kepengen lebih cepat, ya saya harus ada tenaga, harus ada energi untuk mencapai hasil lebih cepat. Nah, jadi untuk akselerasi ini satu, kita memang butuh potensi, ya. Dan saya percaya semua teman-teman Atomian ini orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya talenta, ya. Selama kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara, dan kita punya hati. Di Atomi ini tidak ada kata tidak sukses, ya. Karena katanya di Atomi ini kalau ada orang gagal, kan seringkali pembicara di acara-acara besar tuh ngomongnya gini, kalau sampai gagal di Atomi, katanya itu mujizat. Menurut saya nggak mujizat. Kalau bahasa kerennya orang Jogja itu kebangetan, gitu ya. Kalau di Atomi sampai ada orang gagal, itu kebangetan. Gitu aja lah, jangan dianggap mujizat ya. Jadi Atomi ini orang tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Bisa ya. Orang yang nggak lulus SD aja ada yang sukses bisa level setinggi itu. Nah, jadi kita harus percaya bahwa di Atomi ini kita pasti sukses dan kita harus sukses. Jadi setiap potensi Tuhan sudah taruh di kita. Semuanya punya potensi, ya. Semuanya bisa pakai produknya. Selama kita masih bisa pakai produknya Atomi, kita masih bisa bercerita. Kalau kita nemu makanan enak, kita bisa cerita ke teman-teman kita, di pojok sana tuh loh enak banget tuh warungnya, sambelnya top gitu ya. Makanannya enak banget. Nah, itu Anda sudah punya potensi untuk sukses di Atomi. Nah, dari teman-teman yang nge-Zoom malam ini, kira-kira ada nggak yang kalau makan enak nggak pernah cerita ke teman lain? Ya, minimal urusan makanan deh. Itu paling ibu-ibu itu ahlinya ya. Mau sampai ujung manapun tempatnya, mau blusuk-blusuk juga didatengin tuh kalau urusan makanan ya. Apalagi dengar ada barang bagus dan murah. Kemarin 12.12 promo, seru banget ya. Dari sebelumnya aja udah pada masukin barang ke keranjang. 12.12. Nah, kalau Anda pengejar barang bagus dan murah, pengejar makanan enak, ya, itu Anda sudah punya potensi untuk sukses jadi Imperial Master di Atomi. Gampang banget, ya. Yang penting Anda percaya perusahaan ini, Anda pakai produknya, Anda pasti sukses. Nah, yang kedua itu skill. Skill ini bicara tentang apa? Kemampuan kita untuk bercerita kepada orang-orang di sekitar kita tentang Atomi. Skill ini bicara tentang kita setidaknya menguasai lah 1-2 produk yang memang kita cintai. Ya, kalau kita mau sukses di Atomi, tapi kita nggak bisa cerita produknya ya sulit ya. Nggak usah susah-susah. Mungkin yang pecinta odol, ini grupnya Miss Odolwati. Kalau kita ketemu orang, keluarkanlah kartu truf kita, odol. Kenapa aku suka odol Atomi? Nah, cerita odol aja itu ceritanya bisa panjang ya. Dari urusan nafas tidak jadi mengatasi bau mulut, bisa bicara tentang mengatasi gusi berdarah, bisa bicara tentang anti sariawan, bisa bicara tentang kena minyak panas nggak ada bekasnya, apapun cerita tentang odol. Kita perlu, saya selalu cerita ke tim ya, kuasai deh ceritaan 2 produk saja. Nggak perlu semua produk Atomi, karena Atomi ini penjelasan produknya ada semuanya di gadget kita. Kita nggak perlu menguasai terlalu berlebih, karena kita pun nggak semuanya punya background untuk bisa menjelaskan produk dengan detail, ya. Dan yang kedua yang Anda jelaskan juga belum tentu ngerti, gitu. Kita udah cerita berbusa-busa, yang dengerin nggak ngerti, aduh sayang banget gitu ya. Jadi saya bilang kalau menjelaskan produk Atomi, pakai bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa dimengerti. Kita bicara itu ke siapa? Saya kalau mau bicara produk, mau ketemu dokter, ya saya bicara dari segi kira-kira yang dokter bisa masuk gitu ya. Tapi kalau saya ketemu dengan ibu-ibu yang seharian ada, saya nggak perlu bicara detail seperti itu.
Ini satu cerita ya. Saya punya satu member dulu, beliau almarhum ya, namanya Pak Superno. Mungkin ini ada anggota keluarganya yang ikut nge-Zoom juga malam hari ini. Beliau ini luar biasa ya. Bapak-bapak yang rajin ke rumah saya, tiap kali di meja saya, di meja makan saya itu udah seperti keluarga sendiri duduk lihat produk. Ini apa Bu? Oh ini omega 3 atomi Pak. Bagusnya apa? Saya cerita. Oke. Ini apa Bu? Hemohim. Apa itu hemohim? Saya cerita. Nah, oke, dia nangkep sesuatu, dia pergi bawa hemohim ke temannya. Beliau kalau cerita hemohim ke temannya itu gampang. Beliau bilang gini, ini kamu kondisinya lemah, susah badannya, geraknya nggak ada tenaga, lemes dan lain-lain, minum ini hemohim, ini bagus. Dia kalau hanya bilang minum ini bagus, 2 minggu lagi setelah kamu minum, cerita saya pengalaman Anda. Nah, kalau temannya nanya, ini tuh isinya apa? Dia bilang gini, saya bukan dokter, jadi saya nggak bisa menjelaskan detail. Dan kamu juga bukan dokter, jadi kamu saya jelaskan juga nggak ngerti. Yang penting kamu minum, ini tuh bagus. Tuh lihat testimoninya sudah banyak. Saya minum, badan saya enak. Cukup ngomongnya seperti itu. Itu bisa jualin hemohim begitu banyak loh. Jadi saya bilang, Pak, jelasinnya gimana? Lah iyalah, saya jelasin juga dia kagak ngerti Bu, dan saya juga nggak dokter, saya salah ngomong. Bilang aja ini produknya bagus. Kalau pengen tahu, lihat di webnya Atomi, lihat di YouTube, ketik hemohim. Hanya cukup begitu. Ya benar, ini saya bilang, inilah keseharian Atomi. Jadi Atomi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jangan merasa, wah saya nggak seperti tim saya, ada yang sukanya ngomong gini, saya itu nggak pintar ngomong kayak Bu Ria, makanya saya nggak bisa jualan Atomi. Saya bilang, Atomi itu nggak jualan ya, no selling, sharing. Ceritakan pengalaman kita, itu sudah cukup. Ya kalau orang kepengen tahu detailnya, lihat di web, semua info sudah ada. Kalau ketemunya tenaga medis, para dokter, malah lebih bagus lagi, karena Atomi ini produknya disupport dengan jurnal kedokteran, ya, dan baca pun kita nggak ngerti, tapi dokter lah yang ngerti. Tunjukkan ini, ketik aja Medical Journal Hemohim. Itu medical journal ada 159 di web. Silahkan dok dipilih mana yang dibutuhkan. Ya, Atomi produknya sudah disupport dengan FDA, ya, American FDA, Korean FDA. Masuk Indonesia masih ada lagi BPOM-nya. Jadi biarkan mereka-mereka yang di bidangnya yang meneliti ini isinya apa. Kita nggak perlu meneliti ulang, mengkaji ulang produk demi produk, ini aman nggak, ini bagus nggak. Kalau sudah lolos BPOM, lolos FDA, percayakan ke mereka ini produk pasti bagus. Ya, dan ini Atomi sudah dipasarkan di 16 negara. Percaya di Atomi itu bagus. Jadi yang penting kita trust, kita percaya ini perusahaan luar biasa. Ini percaya produknya luar biasa, pasti bisa. Jadi dalam hal penentu akselerasi skill ini sebenarnya nggak perlu muluk-muluk. Nggak perlu yang sampai hebat-hebat. Cari 2 produk sudah bisa membuat Anda sukses. Nah, kemudian apalagi yang menentukan percepatan? Motivasi. Di dalam hati kita sendiri ini selalu termotivasi. Ya, kita punya gairah. Bangun pagi sudah semangat. Aku hari ini mau begini. Ya, ketemu orang motivasi untuk cerita. Apakah motivasi ini pernah padam? Pernah. Pasti semua orang pernah ya, apalagi zamannya produknya nggak ada di web, kosong semua, lampunya mati semua. Kalau buka web bingung mau jualan apa, mau nawarin apa, dibuka di web gelap. Ngajari member belanja online, tapi nggak ada yang bisa dibeli. Aduh, rasanya itu down banget gitu ya. Saya bisa merasakan yang dialami oleh teman-teman semua. Tapi motivasi ini jangan pernah padam. Ya, ibaratnya itu arang. Kita ini harus seperti arang. Kalau arang itu padam, sudah tidak bisa untuk bakar sate, sudah tidak bisa untuk barbekyuan, dibuang. Nah, caranya gimana arangnya tetap panas? Kita kumpul dengan makhluk sejenis seperti kita-kita ini. Ikutlah nge-Zoom. Sekarang ini saya happy banget ada Zoom ya. Dulu harus SA, harus one day seminar. Aduh, kalau di Jakarta itu perjuangan banget ya, macet dan lain-lain. Teman-teman di luar kota apalagi harus terbang ke Jakarta ya, Maida, berapa tiketnya, ninggalin keluarga, aduh repot. Sekarang tiap hari tinggal duduk di depan laptop, kita ngoceh, sudah bisa meeting, ketemu dengan mana-mana ya. Jadi kalau kita merasa down, kita lagi demotivated,
carilah teman yang bisa memotivasi kita. Datang, ikut Zoom. Mau Zoom grup manapun ikut aja. Dengerin orang bicara. Itu motivasi kita, semangat kita bangkit. Dengerin Mr. Pagangil aja udah bersemangat. Tiap hari dengerin Opa bicara, semangat lagi, berkobar lagi. Terharu, seneng, semua perasaannya campur aduk. Ya kalau saya seringkali merasa seperti habis dengerin KKR-nya berkobar-kobar hati saya. Motivasi ini harus dijaga. Kalau kita ingin sukses, kita harus punya motivasi. Bagaimana kita bisa memotivasi tim kita kalau kita sendiri loyo? Kita tetap bakar api, sesama leader, meskipun beda jaringan, tidak peduli. Inilah luar biasanya Atomi. Ya, kita nggak pernah mengibarkan bendera grup. Kita mengibarkan benderanya Atomian. Kita semua sama, kita saling support. Mungkin ada teman-teman yang merasa, aduh saya ini seperti lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Ya, dilahirkan kemudian digeletakin aja. Nggak ada yang melihara, apply-nya juga udah kagak tahu di mana. Ada juga yang join-nya lewat Facebook, nggak tahu yang rekrut siapa. Saya pernah nemu ya, seorang yang datang, saya tanya, siapa yang kenalin Atomi? Saya dikenali seseorang lewat Facebook, Bu. Saya tidak tahu itu siapa. Beliau orang Malaysia, datang ke Jakarta, ngajak pertemuan, udah itu saya cuma dikirimin video. Saya itu harus ngapain? Aduh, kasihan saya kalau ketemu begini ya. Tapi bersyukur di Atomi ini kita bisa rangkul semuanya, kita ajak sukses bersama-sama. Jadi kita bisa saling mensupport untuk terus termotivasi untuk sukses. Nah, kemudian yang menentukan akselerasi percepatan ini adalah support system. Support system ini kita bersyukur ya, di Atomi ini support systemnya bagus sekali. Support system yang disediakan oleh perusahaan, kita nggak perlu repot-repot buat support system sendiri. Ikutin saja, karena bagian kita hanya 1% ya. Datang ke seminar-seminar Atomi, nonton videonya. Sisanya 99% Atomi sudah sediakan semuanya. Ya, kita tidak perlu membuat sistem di dalam sistem, tapi ikutin sistemnya Atomi. Ini luar biasa ya, sudah ada cara belanja pun sudah punya. Kita nggak perlu bayar sewa website, ya nggak perlu bayar maintenance fee. Kita nikmati, pengen buka di negara mana, di mana Atomi buka, kita nebeng Atomi. Jadi Atomi ini kendaraan yang luar biasa, yang super canggih, yang bisa membawa kita ke negeri impian kita. Ikuti support system Atomi, jalanin. Ini pasti Anda pasti sukses. Dan menurut saya yang paling penting di Atomi yang menentukan percepatan ini adalah karakter. Nah, saya bilang Atomi itu bukan urusan duit, bukan urusan bisnis, bukan urusan dunia saja. Tapi sebenarnya Atomi ini urusan akhirat, urusan surga. Ya, karena di Atomi ini dibentuk adalah karakter kita. Kita diajari bagaimana menghargai sesama ya. Seperti kita lihat di visi misi perusahaan ini tentang nomor 1 menghargai semangat. Kalau bahasa Inggrisnya itu saya lihat bagus sekali ya, cherish the spirit. Kalau bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Koreanya, leader saya bilang itu artinya hargai jiwa-jiwa. Benar sekali ya, setiap orang diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya. Jadi kita tidak bisa pandang bulu. Kita harus menghargai setiap pribadi karena setiap pribadi itu berharga di mata Tuhan. Ya, kemudian create the vision ya. Kita harus punya visi ke depan. Kita harus jelas mau kemana. Ya, follow the faith. Miliki keyakinan ya, layak. Jadi kalau visi misi Atomi ini kita hidupi, ini akan membentuk kita luar biasa ya. Dan tentang melayani dengan kerendahan hati. Ini nggak mudah. Apalagi kita-kita yang tipenya biasa dilayani di rumah. Apa-apa panggil Mbak, Cus, Pak, gitu ya. Semua komplit ada di rumah. Di Atomi, disuruh-suruh semuanya sendiri. Aduh, gitu ya. Awalnya dulu kami di center banyak member yang bilang gini, Bu Ria, cari pegawai saja, Bu. Untuk nginputin kita belanjaan kita. Cari pegawai untuk bisa ngecekin poin kita. Saya bilang, no. Kita bukan bisnis yang model cari pegawai. Kita setiap orang harus lakukan. Kalau saya cari pegawai, maka leader saya akan cari pegawai semuanya untuk melakukan yang sama.
Buri aja pakai pegawai, Pak Bos pakai pegawai, kita hire pegawai. Katanya gini, yuk kita patungan cari orang untuk nginput. Nggak akan sukses. Ya. Berapa banyak Anda tahan? Nginput itu kalau hari ini promo Korea ini pada kebagian nggak ya beli spirulina? Saya sampai mules loh. Nah, yang ketawa itu tahu tuh arti mules ya. Mau pencet, mau pakai laptop 5 pun kalau buffering muter-muter nggak bakal bisa. Duduk sampai di ujung kursi loh udahan. Sambil nyepit kaki, pegangan laptop semua handphone nyala, nggak kebagian. Paling 1 orang maksimum bisa 2 itu udah puji Tuhan ya. Nah, kalau kita semuanya mau dilayanin, ya nggak akan pernah bisa. Mau nggak mau, harus melakukan sendiri. Mau cari pegawai, nggak bisa. Apa cari robot, suruh input. Ya? No. Nah, inilah bagian dari belajar ngajarin orang dan melakukan. Ayo kita harus bisa. Ayo mau. Kalau mau pasti bisa gitu ya. Jadi karakter di Atomi itu dibentuk ya. Belum lagi kalau ngedepin orang-orang yang tipenya kan banyak ya. Ada yang memang mudah dijelaskan. Ada yang kadang kita cerita ngelihat sebelah mata. Ya nggak percaya. Mana ada barang bagus itu barang murah kok bagus. Ya itu ada lagi yang tipe begitu. Kalau mahal Atomi saya beli. Kalau Atomi ini murah, aduh enggak deh. Mbak saya pakai tuh masa saya pakai produk yang sama gitu ya. Makanya jangan heran kalau mbaknya kulitnya lebih mulus daripada majikannya gitu. Karena majikannya kadang gengsi. Loh ini sama kayak mbak saya pakai. Nggak mau gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, bicara tentang kerendahan hati. Itu luar biasa sekali. Jadi saya bilang ya, kalau kita nanti lulus jadi Imperial Master. Saya merasa hidup orang-orang itu diubahkan. Bukan hanya masalah keuangan, tapi karakternya berubah. Saya bilang kalau setiap orang menghidupi Atomi ini dengan cara yang benar, tangkap visi misi Atomi dengan cara yang benar, hidup bangsa ini diubahkan. Bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa yang diberkati, ya. Saya percaya bangsa ini nggak akan ada orang miskin di Indonesia, tapi lebih dari itu. Bangsa ini menjadi bangsa yang punya budaya dan bangsa yang punya mental yang luar biasa. Ya, ini akan membangun karakter suatu bangsa. Saya bersyukur kenal Atomi. Saya merasa orang yang memperkenalkan Atomi ke saya itu memang malaikat kiriman Tuhan yang membawa saya bisa kenal Atomi. Karena Atomi ini uang bukan segalanya. Nanti ketika kita sukses di Atomi, kita bukannya mikir bagaimana kita menambah uang, menambah lagi. Tapi kita pasti akan mikir bagaimana dengan uang ini kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Nah, ini hal yang luar biasa sekali. Saya bersyukur di Atomi ini ada selling point, ada batasnya. Jadi kita nggak bisa serakah. Dan setiap tahapan yang kita lalui, kita ini harus bisa mensyukuri jatah kita masing-masing ya. Kadang-kadang kita ngelihat, aduh poinnya ngeplas banyak banget gitu ya. Untuk mencapai dari 300 pairing ke 700 itu melewati masa 500 loh. Itu rasanya nggak rela deh ngelihat poin 200 ngeplas tiap hari. Tapi harus dilewati. Kenapa? Karena kita harus bisa mensyukuri jatah kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau mau hasil lebih besar, ya lakukan akselerasi. Ya, tingkatkan skill Anda, motivasi tetap on fire, ikuti support system, dan kalau karakter kita terbentuk, ini roda berputarnya lebih cepat. Nah, kalau ini kita lakukan dan jadikan ini budaya keseharian kita, ini bukan sekedar impian ya, tapi sukses di Atomi itu pasti akan menjadi kenyataan. Saya percaya kalau teman-teman semua lakukan dalam waktu 4-5 tahun ke depan, Imperial Master di Indonesia itu bahasa kerennya blader, tahu blader itu bahasa banyak sekali ya, di mana-mana Imperial Master, keren banget ya. Dan teman-teman semua ini Anda orang yang luar biasa. Saya bersyukur ya, panggung di Atomi, panggung Imperial Master itu panggungnya luas. Siapapun bisa capai di sana. Dan yang mencapai di sana duluan akan menunggu kita untuk nyusul. Kalau Anda main di multi level yang lain, multi level itu sistemnya piramida. Yang sampai puncak itu hanya 1 orang. Sisanya ya Anda diiming-imingin aja, dikasih, dibuat kepengen. Tapi berat sekali perjuangannya ya.
modelnya segitiga seperti ini. Tapi di Atomi tidak. Sukses itu bisa dicapai oleh siapapun yang mau melakukan bagiannya. Tapi kita tetap harus konsistennya. Sukses di Atomi tidak bisa ditempuh dengan cepat, ya. Karena ini sudah ada prosesnya, ya. Jadi kalau yang bisa membuat Anda cepat adalah akselerasi ini. Anda lakukan, potensi Anda tingkatkan, skill Anda tingkatkan, motivasi tetap ada, support system kita ikuti, karakter kita bangun. Anda pasti akan mencapai tujuan, ya. Ini ibaratnya mobil yang mau menempuh perjalanan jarak jauh. Mungkin Anda mau roadshow dari Jakarta ke Bali, ya. Untuk bisa mencapai tujuan dalam waktu yang lebih cepat, mungkin kalau yang rata-rata mungkin butuh waktu berapa jam, ya, mungkin 24 jam, dan kita mau lebih pendekin. Gimana caranya bisa lebih pendek? Ya, tentu saja kondisi mobilnya harus fit. Kita cek mesin-mesinnya sudah bagus belum, ya. Bensinnya sudah penuh belum? Engine-nya semuanya bagus. Dan yang kedua adalah kondisi supirnya. Drivernya ini sehat enggak untuk bisa menempuh perjalanan seperti itu. Jadi ini bagian kita. Mesin, sistem, perusahaan sudah sediakan. Jadi percayalah bahwa sistem mobil yang akan Anda pakai ini mobil yang luar biasa. Semua yang Anda perlukan ada di situ. Mau ngebut, mau keluar sayapnya, ya bayangin aja film kartun dulu ya, kalau mau banyak rintangan bisa keluar sayapnya. Yang penting drivernya ngerti cara yang dipencet itu yang mana. Tapi drivernya harus fit sehingga kita bisa mencapai tujuan. Ya, ini ada next lagi. Oke, jadi itu yang saya ingin sharingkan malam hari ini. Jadi kita semua ingin bisa sukses sampai mencapai impian-impian kita. Kita mau melakukan akselerasi, percepatan. Jangan nunggu 30 tahun untuk sukses. Kelamaan, ya. Kita harus punya goal lah. 10 tahun masih oke, ya, tapi jangan ada ya udahlah nanti sesampai-sampainya. No. Kita jangan bilang sesampai-sampainya. Tentukan target kapan Anda mau mencapainya. Dan kalau Anda bisa memperlengkapi diri, maka target Anda itu pasti tercapai. Ini yang disebut dengan percepatan. Dan saya ingin tahun 2021 menjadi tahun percepatan buat semua atomian yang ada, ya, buat teman-teman semua. Ini tahun percepatan. Sudah nggak waktunya santai-santai lagi. Jadikan tahun 2020 ini tahun pembelajaran buat kita semua. Tahun di mana kita mau mengevaluasi diri. 2020 tinggal beberapa hari mau berakhir, ya. Kita evaluasi lagi dalam hal apa kita masih perlu berubah dan diubahkan, ya. Dalam hal apa kita mau memperbaiki diri, di area mana kita masih gagal. Kita buanglah segala sakit hati, kepahitan, entah dengan downline, dengan upline, dengan leadernya. Jangan bawa kepahitan masuk ke tahun yang baru. Kita masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan energi yang baru, dan kita masuk dalam akselerasi, semuanya pasti sukses. Ya, thank you. Yes. Big applause untuk Pak Boas dan Bu Ria. Thank you. Pak Boas, Ya. Saya panggil Ibu Ruth ke Bu Ria. Pak Boas dan Ibu Ruth luar biasa nih. Boas dan Ruth itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu ketemunya Boas dan sama Ria. Ria. Ah, gitu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Boas dan Ibu Ria. Dan Bu Ida sekarang ganti nama loh. Bukan Odolwati, Bu. Ampulwati sekarang. Apa? Ampulwati, Bu. Oh, Ampulwati. Bukan Odolwati. Ya, sekarang kinclong. Ya, ganti. Saya dari tadi aja Ampulwati. silau. Oke, saya berikan kesempatan kepada Bu Ida untuk menyampaikan semangatnya malam hari ini. Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih sekali, luar biasa malam hari ini. Kalau saya akhirnya boleh berkesempatan dibimbing oleh Ibu dan Bapak Boas. Wah, ini luar biasa sekali. Jujur saja sebenarnya saya lama ya ingin
mengundang beliau ini. Hanya saya pikir segala sesuatu itu ada waktunya ya, dan ini waktunya. Sempat saya meminta beliaunya, tetapi ternyata tidak bisa benturan waktunya karena harus syuting di Atomi Indonesia begitu. Oke, next ya, maunya harus saya bilang begitu ya. Kebetulan Pak Boas dan Ibu Ria ini satu tim dengan Ibu Sili Ciputra kemarin ya. Nah, minggu depan nanti ada timnya lagi ya, ada Bu Lilisen Jaya. Nanti juga akan bicara di sini. Kenapa saya memilih tim ini? Salah satunya adalah saya melihat bagaimana tim ini sungguh-sungguh berjalan pada koridornya. Nah, ini yang paling penting. Ya, saya mungkin tanpa diketahui oleh Bapak dan Ibu Boas, saya belajar dari Anda semuanya. Saya ngintip ya, ngintip bagaimana perjalanan dalam membangun bisnis di Atomi ya. Dan terus terang saja mungkin kalau melihat saya itu saya cenderung lambat, lebih lambat dari teman-teman yang lain, tetapi itu saya nikmati betul ya. Ketika ada teman yang bilang, ini aku sebenarnya kurang segini loh. Kenapa nggak kamu tembak? Harusnya kamu bisa SM. Enggak, saya bilang begitu ya. Kenapa seperti itu? Memang saya ingin mengukur kaki saya seperti apa, saya bisa berjalan seperti apa. Sekalipun mungkin sekarang ini timpang ya, Ibu Lydia ini salah satu sales master di tempat kami ya, dan kaki di bagiannya Bu Lydia itu ada 3 SM. Kanan saya kemarin mencoba 1 gagal ya, dan itu saya sudah menghargai, sangat menghargai. Oke, terima kasih, nggak apa-apa, besok coba lagi. Bukan terus saya seperti apa tidak ya. Nah itu teman-teman seperti yang tadi disampaikan Ibu Ria dan Pak Boas bahwa sesungguhnya kita di Atomi itu ya memang ada percepatan ya, tetapi bukan percepatan dalam tanda kutip kita terus kemudian betting ya, bukan. Kita lihat percepatan yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Hangil. Ya, itu yang harus kita pahami. Bukan mastership yang kita kejar, bukan, tetapi auto ya. Auto income ini dulu ya. Auto pairing ya. Jadi secara otomatis kita pairing auto income ya, auto sales master pada akhirnya, dan itu yang sulit. Nah, betul tadi disampaikan bahwa banyak leader-leader yang mendahului kita itu akhirnya ambruk, entah sekarang di mana nggak ngerti ya. Kenapa kok seperti itu? Loh, harusnya mereka punya penghasilan yang cukup besar. Besar kalau dia melalui tahap-tahap, melalui bagian-bagian yang harus dilalui memang ya, seperti itu. Tetapi ketika kita lompat gitu ya, nah ini percepatan yang keliru itu pasti akan jatuh. Jadi kita harus tetap menikmati ya, sungguh luar biasa kalau malam hari ini Cik Ria diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawakan ini. Saya percaya setiap teman-teman leader-leader yang saya undang itu Tuhan pakai luar biasa ya. Tuhan mau bicara di tempat kita semuanya, untuk kita semuanya. Dan seperti yang tadi disampaikan juga, Atomi itu tidak hanya mengubah kehidupan kita secara finansial, tetapi yang terutama adalah mengubah karakter kita. Awal-awal menjalankan bisnis Atomi itu awal-awal yang paling sulit buat saya ya. Banyak hal yang harus saya lewati, banyak hal yang harus saya alami ya, sampai nangis-nangis rasanya ya. Kadang saya telepon sponsor saya yang kebetulan sahabat saya, begitu saya telepon, aduh aku rasanya pengen berhenti, aku bilang capek, aku bilang ngurusin member seperti ini, member sudah diurusi seperti ini, masih komplain juga dan seterusnya. Tapi betul tadi yang sangat penting itu kita itu menduplikasi ya. Kemudian saya dimotivasi lagi, kemudian saya melihat lagi kepada bagaimana leader saya yang luar biasa ini ya. Jadi saya ikuti saja. Kakak nggak boleh seperti ini. Ya bolehlah. Nggak boleh. Harus seperti ini. Bahkan ketika saya bilang, dia tanya sendiri, kakak kapan mau DM begitu ya. Ya rencanaku mungkin Desember, saya bilang begitu ya. Ternyata dia teriak gini, jangan, katanya. Loh kenapa? Auto dulu, katanya. Loh tadi kamu tanya. Nah,
hal yang seperti ini mungkin sulit didapatkan pada leader-leader yang maaf dia melalui percepatan. Nah, untuk itu teman-teman saya harapkan putus dosa turunan ya. Itu sangat penting. Dosa turunan maksudnya apa? Ketika leader melakukan hal-hal yang tidak pada koridornya, hentikan pada diri kita ke bawah. Nah, kalau tadi Pak Boas dan Bu Ria membangun 2 jaringan kakinya itu sendiri berdua dengan Bu Ria, Pak Boas itu. Nah, saya pun sama sebenarnya ya. Saya jujur saja katanya ditempatkan di kaki yang salah gitu ya. Di kaki yang salah. Waktu itu suruh pakai KTP suami saya untuk pindah lagi. Kemudian saya ingat enggak boleh loh suami istri 2 ID. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Saya sendiri yang menolak untuk memindahkan. Nah, dari situ ternyata banyak yang membuat sesuatu kepuasan ya, secara saya ini merasa puas. Oh, ternyata membangun itu memang berat ya, berat. Tetapi ketika kita ada hasilnya, itu bahagianya itu luar biasa dibandingkan kita yang hanya gandul. Kalau saya bilang ya, kita gandul, sponsor, kita nungguin sponsor, terus curahan limpahan sponsor, terus itu kita tidak ada apa ya, tidak ada gregetnya ya kalau saya bilang. Tetapi ketika kita mau berjalan melihat ini bisnis saya, dari saya ke bawah ini bisnis saya, maka saya tidak akan pernah bergantung pada sponsor. Bahkan waktu itu saya sempat diisengin ya sama sponsor saya gini, nah nggak pengen bilang sama Royal Master, minta bantu poin untuk running ini. Aduh, mulut saya tuh paling nggak bisa suruh minta-minta, itu nggak bisa. Saya bukan pengemis. Saya nggak, sekalipun saya harus berjuang seperti apa, saya harus lakukan sendiri. Kalaupun sponsor mau kasih, silakan, tapi saya nggak akan minta. Nggak bisa mulut saya ngomong. Nah, itu yang harus kita perbesar di kepala kita ya. Di kepala seorang leader tidak boleh ada pemikiran bahwa kita adalah seorang minta-minta. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai peminta-minta, tetapi kita ini kepala yang harus membawa, harus mengelola semua potensi diri kita, mengelola semua yang Tuhan berikan untuk kita boleh sukses ya. Terima kasih sekali malam hari ini. Sekali lagi, Ciria dan Ko Boas, luar biasa sekali. Teman-teman semua, leader di sini juga saya terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kembalikan kepada Ibu Lydia untuk mungkin membuka pertanyaan beberapa dari member-member kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida untuk motivasinya kepada kita semua. Dan sekarang saya buka ruang Q&A. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Boas dan Ibu Ria. Saya persilahkan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Jangan tanya yang sulit-sulit ya. Belum tentu bisa jawab kalau sulit-sulit pertanyaannya. Atau malam ini sudah termotivasi semua Bu Ria dan Pak Boas? Atau mungkin ada yang mau sharing. Ya, sharing. Boleh. Ada yang ingin. Ya. Dapat apa dari penjelasan tadi bisa di-sharingkan juga ya. Boleh yang ingin sharing, kami persilahkan. Wah, ini pada malu-malu apa ya? Kalau gitu saya boleh tanya ya. Saya boleh tanya kalau gitu ya, Pak Boas dan Bu Ria. Saya melihat Pak Boas dan Bu Ria ini kompak banget. Apakah dari awal itu sudah kompak, Bapak Ibu? Apa di awal apa ya? Apa memang sudah kompak atau di awal memang belum, Bu? Ibu Bapak. Jadi maksud saya untuk bikin kompak ini seperti apa gitu loh. Ya, karena saya melihat kompak sekali nih Bapak Ibu. Dan saling mengisi. Dari tadi waktu sharing, saya melihat tuh Pak Boas dan Bu Ria nih saling mengisi ya. Di pendahuluan, Pak Boas menyampaikan hal-hal penting untuk kita semua. Kemudian
Bu Ria juga. Dan kita ingin tahu nih, kok kompak banget gitu loh. Apa dari kenal Atomi langsung kompak atau ada prosesnya? Nah, itu proses yang kita ingin tahu. Karena kita melihat perjalanan Pak Buas dan Ibu nih, pasti ada perjalanan yang apa ya, termemori ya, istilahnya begitu ya. Mungkin yang bisa di-sharingkan ke kita, Pak Buas dan Ibu Ria. Ya, silakan. Monggo. Nah, kita ini biasa main badminton duet gitu. Jadi ini gitu ya. Saya kadang di depan net, bagian nyemes, Pak Bos yang bagian di belakang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Lydia. Ya, memang apa ya, di awal-awalnya sebelum kami di Atomi, itu kami kan menjalankan bisnis multi-level juga. Itu kira-kira sekitar 4 tahun lebih lah, 4,5 tahun ya. Nah, di situ kan kita ketemunya dengan banyak teman-teman yang usianya juga udah lanjut ya. Jadi di atas 50, 60, bahkan 70 tahun gitu. Nah, di situ kami dibentuk gitu. Untuk bisa care ke mereka, untuk bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya lah ya, meskipun memang mereka punya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ kami berdua ini kebetulan kan kami jalani bersama. Jadi banyak hal yang perlu kita apa ya, kita lakukan bersama-sama gitu. Kita diskusikan bersama-sama, kita cari jalan keluar bersama-sama ketika menghadapi ya banyak masalah lah gitu ya, karena kan nggak mudah begitu. Nah, tapi dari situ lama kelamaan itu membentuk apa ya, saling percaya, kemudian kita saling support karena sepenanggungan begitu, kita jalani bersama-sama. Akhirnya ya terbentuklah kayak tim yang memang kompak, yang solid, sudah saling tahu kalau Bu Ria lagi begini, saya harus kerjain yang ini. Jadi masing-masing itu saling mengisi gitu. Belum tentu saya mengerjakan hal yang sama terus. Gitu. Bisa jadi nanti Bu Ria yang ngerjain itu, saya ngerjain yang Bu Ria lakukan. Jadi kita saling mengisi, gitu ya. Dan setelah itu lewat, ya kami tidak teruskan itu karena ya begitulah ada perubahan sistem dan sebagainya. Akhirnya kami tidak happy di situ. Masuk ke Atomi. Nah, kami ini sudah terbentuk gitu. Kerjasamanya sudah harmonis, sudah baik gitu ya. Jadi ketika masuk di Atomi yang ketemu dengan mayoritas member-membernya itu juga usianya kurang lebih seperti itu ya, emak-emak begitu. Jadi kami sudah nggak kaget, kami sudah bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kami bisa menjalankan Atomi ini dengan tanda petik ya, dengan kompak, dengan bisa saling mengisi, kerjasama yang baik, gitu. Meskipun sebetulnya ya saya sendiri itu orangnya pendiam. Saya ini orangnya pendiam. Kalau dalam meeting begitu saya lebih banyak tidak bicara, saya diam, mendengar. Lebih banyak mendengar saya sebetulnya gitu. Tapi ya karena di Atomi ini mau nggak mau kita harus bisa sharing gitu ya. Kita harus bisa menjadi contoh buat tim leader kita, buat member-member kita. Akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar berbicara di depan umum, kemudian belajar video dari Mr. Paganggil dan dari leader-leader yang lain. Ya, saya berusaha mengisi otak saya ini dengan ilmu-ilmu yang mereka sudah miliki gitu, yang mereka bagikan. Gitu. Jadi hampir setiap hari saya selalu mendengarkan VOD dari mereka-mereka gitu. Nah, di situ saya diisi terus dan akhirnya saya mulai praktekkan, sharing ke member-member, ke tim leader gitu ya. Begitu. Jadi makanya saya sama Bu Ria ini bisa saling mengisi sekarang. Gitu. Sebenarnya
itu ceritanya hanya bagian akhir. Tapi ini ya buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak yang mengikuti Zoom malam ini. Kalau seorang Pak Boas bisa mau jalanin network bisnis, itu mujizat. Nah, gitu ya. Jadi itu awal ceritanya. Kalau itu kan versi Pak Boas, kan Pak Boas itu tipe pemikir. Kalau saya tipenya yang dengan perasaan, dengan hati gitu kan. Mungkin banyak ya ibu-ibu yang di sini merasa, aduh, saya ini jalanin Atomi ini sembunyi-sembunyi, suami nggak support dan lain-lain. Nah, sebenarnya kami bisa seperti ini setelah melalui proses yang namanya proses peremukan. Nah, itu paling gampang ya. Kenapa? Dulu Pak Boas kerja kantoran, punya income yang stabil, ya, punya posisi, gitu. Saya yang dulu juga orang kantoran, tapi Tuhan sudah suruh saya nggak ngantor dulu. Saya kerja di rumah buat es krim. Saya ini punya usaha homemade es krim. Seneng buat apa? Ya, buat dekorasi dan lain-lain. Saya dulu pernah kerja sebagai flavorist yang menciptakan rasa gitu ya di pabrik esen gitu. Jadi saya ini paling hobi dengan dunia food science. Nah, Pak Boas juga punya posisi. Tapi ada waktunya Tuhan taruh di hati saya berhenti bekerja dan saya, karena waktu itu kami nggak punya anak gitu. Jadi lewat doa pergumulan yang lama akhirnya kami punya anak, tapi saya harus berhenti bekerja. Nah, Pak Boas masih punya kerjaan. Tapi ada waktunya ketika Pak Boas memutuskan untuk berhenti kerja dari kerja kantoran karena dipikir usaha sendiri itu bisa jalan. Ternyata tidak semudah itu. Dan di masa itu Tuhan itu baik, kenalkan kami dengan satu network company. Di situ kami jalanin berdua. Jadi sebenarnya itu adalah training school buat kami, di mana kami belajar dulu tentang apa itu peremukan, apa itu saling mengisi, saling ngalah, ya, saling support dan sebagainya. Jadi untuk masa inilah Tuhan bawa kami begitu ya. Jadi kami melalui kegagalan dulu ngalamin sampai yang benar-benar boleh dibilang kalau orang di luar mungkin kecewa dan lain-lain, tapi kami tidak jadikan itu sebagai yang menghambat kami, tapi itu menjadi batu lompatan buat kami untuk kami dipersiapkan masuk ke Atomi. Jadi ini proses yang memang tidak mudah, tapi kami terbuka. Saya dengan Pak Boas ini terbuka. Jadi saya ikut jalanin dulu sebelum di Atomi pun mau belanja produk, mau apa juga kami terbuka. Ya, ini bisnis seperti ini kita doakan dulu, tidak dengan langsung mau jalankan Atomi ini. Saya menguji sekian lama ya untuk memutuskan mau jalani bisnisnya. Karena kami pernah kecewa, kami tidak ingin kecewa yang kedua kalinya. Jadi lewat doa, benar-benar saya bawa doa. Saya ngadep Tuhan. Dan saya bilang kalau ini dari Tuhan, ada damai sejahtera, dan kami suami istri bisa saling melengkapi. Karena ini untuk impian keluarga kami bersama, bukan impian saya. Impian saya dan impian Pak Boas harus sama. Karena untuk anak-anak dan selanjutnya keturunan kami. Jadi kami mau saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi kami terbiasa melakukan ini. Yang join Atomi namanya, yang minat Atomi pertama itu saya. Gara-gara BB cream. Saya pakai BB cream 1, wah efeknya berkepanjangan itu ya. Awalnya Pak Boas pun tidak melirik produk itu. Ya, tapi saya bilang kalau join Atomi, yang namanya dipakai namanya siapa? Namanya Pak Boas. Jadi saya nggak terima bonusnya, yang terima bonusnya Pak Boas. Nah, banyak ibu-ibu di sini yang merasa begini, saya mau jalankan Atomi tapi nggak disupport suami saya. Ya jelas nggak disupport, uangnya masuk ibunya. Kalau saya disupport suami saya, uangnya masuk Pak Boas. Ya, gitu ya. Jadi itu ketawa tuh Susanti, beneran. Jadi saya merelakan bonus masuk aja Pak Boas. Jadi saya kalau ditanya orang, Bu, minggu ini dapat berapa? Saya mah nggak urusan bonus. Saya urusannya bantu member, urusan duit Pak Boas. Bener, saya itu nggak tahu dapat bonus berapa. Bener, jadi saya merelakan itu karena saya percaya ini bisnis kami bersama. Jadi buat teman-teman yang pengen disupport suaminya, ayo akunnya ditukar ke suaminya, rela nggak? Nanti pasti suaminya support. Nggak mudah loh suami-suami itu mau jalani network karena ini masih dianggap sebelah mata. Tapi kalau tahu income-nya, tahu masa depannya, pasti bisa.
Jadi buat teman-teman yang belum merasa partnernya mensupport, sharingkan visi misi perusahaan ini. Kita jalankan ini nggak diem-diem. Dapatnya berapa? Open. Dan potensi income-nya berapa? Open. Biasanya laki-laki kalau tahu hitungan angka itu lebih bersemangat lah dibanding ibu-ibu gitu ya. Jadi ibunya bisa yang bagian pakai produk, cuap-cuap, ngajakin orang sana-sini. Bapaknya bisa membantu bagian di marketing plan, ya, melihat lebih jauh. Karena suami istri itu yang dilihat sama tapi melihatnya bisa beda gitu. Nah, itulah kalau kita melihat member juga sama. Pak Bos melihat member versi begini, saya melihat member versi lain. Saya lihat kebutuhannya, keluarganya kasihan dan lain-lain gitu ya. Kalau Pak Bos mungkin melihat oh orang ini bisa nanti presentasi begini begitu gitu. Jadi kalau dikerjakan berdua itu lebih baik. Tapi bagaimana bisa suami istri melakukan? Nah, ini perlu keterbukaan. Dan juga termasuk buka-bukaan income. Jangan takut nanti ada yang bilang, wah nanti kalau saya sharing income-nya malah jatah saya dikurangi. Nah, itu salahnya di situ ya. Oke. Ya, Bu Lydia saya kembalikan. Terima kasih Pak Boas dengan Ibu Ria. Sharingnya nih luar biasa ya. Memang benar Bu, jarang yang bisa berdua. Jarang Bu. Jadi apa ya? Mungkin kalau lihat persentasenya itu apa yang sendirian lebih banyak dibanding yang seperti Pak Boas dan Bu Ria. Ya, jadi makanya malam ini kita bisa belajar dari Pak Boas dan Bu Ria. Tentunya untuk mencapai sesuatu kesuksesan itu memang butuh doa dan kerja keras. Ya, jadi untuk mencapai itu kita nggak bisa santai-santai, tetapi harus berjuang untuk kita mencapai target yang kita impikan, gitu. Dan malam ini dari Bu Ida, apakah ada tambahan, Bu? Atau cukup? Bu Ida hanya tertawa-tawa saja. Artinya apa? Apa arti tertawamu? Apa arti... Nah, senyum-senyum terus, Bu. Ini dia ya. Kalau tadi Bu Ria sudah melalui tungku untuk dibakar begitu. Saya sekarang ini sedang dibakar. Berarti sebentar lagi matang, Bu. Jadi suaminya sebentar lagi nongol. Ya, untuk saya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memang menggunakan ID suaminya, termasuk Ibu Lydia. Termasuk Ibu Lydia memakai ID suami, dan itu memang pada akhirnya menjadi apa ya, kalau saya melihat, wah ini yang aktif Ibu Lydia misalnya seperti itu ya, kemudian untuk suami bagaimana, dan ini pembelajaran luar biasa sekali ya. Pembelajaran luar biasa sekali bagaimana bisa menyatukan langkah ya, menyatukan langkah itu jadi harmonis ya, dua kaki jalan bareng itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang ID-nya sudah SPOS begitu bisa bersinergi dengan suami ya. Kalau saya ID-nya belum SPOS, masih saya sendiri. Tidak saya taruh loh di tempat lain ya. Saya jujur tidak ada taruh di tempat lain. Oke, mungkin kalau dari saya sudah cukup malam. Dan next kita mungkin bisa ketemu lagi. Jangan kapok Boas sama Ciria untuk dimintain tolong lagi untuk Atomi Center Yogyakarta Top, dan terima kasih juga untuk leader-leader yang sudah join juga. Semua yang di sini saya yakin semua adalah leader-leader hebat ya. Jangan merasa kecil hati kalau memang sekarang ini masih merasa jauh dari saya ya, saya yang timpang apalagi dengan Boas. Jangan kecil hati, tetap kita tunggu nanti di perhentian ya. Ada shuttle yang seperti shuttle bus begitu ya, yang akan membawa kita pada satu tempat perhentian, kita bisa bersama-sama di situ, yaitu di Imperial Master ya. Dan PV pun ada masa perhentian ya, kita berhenti dulu di 2,4 juta toh. Nah, untuk apa sih menunggu Anda semuanya? Kita semuanya bisa sukses bersama. Begitu saja mungkin, terima kasih sekali lagi untuk tim dari
Global Mercy Puri Kembangan, dan semua leader-leader yang sudah join pada malam hari ini. Ya. Terima kasih kepada Pak Boas dan Ibu Ria, juga Bapak Ibu yang bersama dengan kami. Terima kasih. Malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan dan kita termotivasi malam ini. Terima kasih sekali lagi Pak Boas dan Bu Ria. Selamat malam. Malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Nggak foto dulu ya Bapak Ibu. Oh ya. Oh iya ya. Foto. Oke. Silahkan kita foto dulu boleh. Bu Saya Ida. malah nggak sempat motret tadi di depan saja ya. Kita foto gaya dong, mumpung berdua. Okay. Yes. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih para leader Pak Boas. Iya. Senang bisa ketemu malam ini. Ya. Semangat 2021. Top Jogja tambah top. Ya, terima kasih, Ci. Terima kasih. Saya hitung sampai 5 ya, teman-teman. Selamat istirahat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Thank you. Bye-bye. Oh, ini Kopuas harusnya nih yang harus nutup nih. Oh. Kopuas. Sama matiin lampu perempatan ya. Oke. Oke. Bye-bye.